Baik, pada materi ini kita akan membahas membuat sebuah tabel di HTML ya. Nah, misalkan saya punya kode sebagai berikut. Saya punya HTML, kemudian saya punya head, kemudian saya punya title namanya misalkan belajar table, kemudian saya punya body. Nah, di sini saya nge-create sebuah table. Nah, table border sama dengan 1. Kemudian saya punya table row, di dalam table row saya punya table heading TH, nama depan, kemudian nama belakang dan alamat. Jadi ada tiga komponen ya, nama depan, nama belakang dan alamat. Nah, ketika saya sudah membuat TH-nya atau table heading-nya, saya mau memasukkan isinya. Nah, saya punya TR, kemudian di sini table row saya punya TD, table data. Nah, isinya apa nih? Yang bagian nama depan yang pertama saya isi Riki, kemudian yang kedua Afriansyah, yang ketiga adalah Pangkal Pinang. Jadi harus ada 3 isian di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya Riki ada lagi nih, saya buat lagi. Nah, TR Muhammad, kemudian TD lagi Setia, TD lagi Sungaliat. Sehingga hasilnya ada tiga isian, nama depan, nama belakang, sama alamat. Nah, hasilnya sebagai berikut, saya share ya. Nah, hasilnya sebagai berikut. Yang mana dia? Oh, belum saya buka, sebentar. Saya buka dulu. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Saya stop share. Langsung saya share screen ya. New screen. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Nah, nama depan, nama belakang, alamat. Yang pertama TD yang pertama saya isi Riki, kemudian Afriansyah Pangkal Pinang, kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad ini Setia Sungaliat. Nah, apa sih kegunaan dari TD border tadi? Nah, border itu adalah untuk membuat garis tepian. Nah, kalau misalkan saya nggak punya ini, saya hilangin, maka tidak ada garis tepian. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ketika saya share, sebentar saya running dulu. Kemudian saya share. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tidak ada garis tepiannya, nggak ada. Tapi kalau saya isi 1 ataupun misalkan 2, nah berarti ketebalan tepiannya semakin besar saya isi semakin tebal ya. Contohnya misalkan saya isi yang di sini misalkan border 2 misalkan. Nah, berarti dia tebalnya 2 nih. Saya share lagi. Mana ya? Saya share. Saya share lagi. Mana nih? Share. Nah, ini tebalnya 2. Sebanyak 2 tebal bordernya, ketebalannya. Nah, sekarang bagaimana sih membuat background color pada table? Nah, tinggal tambah aja sini BG color. Misalkan warnanya warna apa? Misalkan warnanya adalah warna kuning misalkan ya, yellow. Saya yellow misalkan saya simpan. Kemudian saya share, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi warna kuning gitu. BG color-nya pada tabelnya warna kuning. Nah, kemudian misalkan border color-nya mau saya warnain ya silakan. Misalkan border color-nya warna hijau. Border color sama dengan misalkan warna hijau, misalkan green. Dengan ketebalan misalkan 4 misalnya. Dengan ketebalan 4, border color-nya berwarna hijau. Nah, adapun hasilnya sebagai berikut. Saya share lagi. Nah, tampilannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Warna hijau dianya. Nah, ini warna hijau. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang row span dan call span. Apa sih row span? Apa tuh call span? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mendemokan ya, biar lebih paham ya. Misalkan saya punya row span dulu. Row span-nya misalkan saya hapus. Row span. Nah, di sini misalkan TD row span sama dengan misalkan
misalkan 3 misalkan. Kemudian di sini isinya misalkan nomor misalkan ya. Jangan nomor dah, data misalkan ya, data misalkan. Jadi row span 3 data. Kemudian di atasnya misalkan saya masukin nomor misalkan ya, nomor. Kemudian di sampingnya misalkan nama misalkan ya, saya tutup lagi. Kemudian, nah karena ini row span-nya udah saya wakilin 3, berarti udah dalam satu row-nya ada 3, berarti ini nggak perlu lagi saya hapus. Yang pertama saya hapus, tinggal saya isi yang nomor misalkan 1. Namanya misalkan Ricky, misalkan ya. Ricky, kemudian yang ini juga sama nih, saya buat lagi nih, misalkan nomor 2. Nomor 2 misalkan Irfan misalkan ya, Irfan misalkan ya. Ada lagi nggak kira-kira Irfan? Siapa lagi ya kira-kira ya? Oh, buat lagi lah, satu lagi lah. Misalkan yang nomor 3 misalkan siapa ya? Desi misalkan ya. Desi misalkan. Nah, adapun hasilnya karena yang data yang tadi sebentar. 3 TD, oke, Desi misalkan ya. Row span-nya ada 3, oh berarti ini sorry, berarti ini 4 nih kalau misalkan ditambah Desi 1, 2. Oh iya, tambah 1 lagi, berarti ini 4 nih harusnya nih, 4 nih. 4. Karena ini 1, 2, 3, 4, karena digabungnya menjadi 4 ya. Maka hasilnya sebagai berikut. Saya tampilkan, saya share, mana yang share? Saya share. Mana ya? Yang HTML. Belum muncul ya. Nah, bentar, belum muncul. Saya share lagi. New share. Ini ada nih keluar nih. Nah, ini. Hasilnya sebagai berikut. Jadi datanya row span-nya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi di row span digabung menjadi satu kesatuan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada nomor, ada nama, 1 Ricky, 2 Irfan, 3 Desi. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, codingannya seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya row span 4. Berarti dia menggabungkan menjadi kesatuan data, nomor, sama nama. Berarti data, nomor, sama nama. Nah, ini nggak perlu lagi nih yang baris pertama, TD yang pertama nggak perlu lagi karena udah diwakili oleh yang di atas ini. Kemudian yang ini juga sama, nggak perlu dituliskan karena udah diwakili yang di atas. Kemudian yang terakhir juga sama, sudah diwakilkan oleh yang di atas. Kita cukup memasukkan nomor sama namanya siapa. Misalkan nomor 1 Ricky, nomor 1, kemudian isinya Ricky, kemudian 2 Irfan, dan seterusnya. Ini yang namanya row span. Ada yang namanya call span. Nah, kalau call span itu dari kiri ke kanan. Nah, kalau row span dari atas ke bawah digabungnya menjadi kesatuan. Nah, kalau call span dia menggabungkan secara call span, kolom ya, call span. Nah, misalkan saya punya call span, misalkan call span 2 lah ya, saya isi 2. Di sini ada 2 data, misalkan ya data mahasiswa, misalkan ya. Mahasiswa. Kemudian isinya 1 Ricky, kemudian Irfan, kemudian Desi. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika saya run, tampilannya seperti ini. Mana ya? Oh, belum kebuka ya. Sebentar, mana ya? Belum kebuka. Mana ya? Oh, share screen. Share screen. Udah belum kebuka juga. Mana ya dia?
Jadi dia menggabungkan ya secara call span ya. Belum muncul ya, sebentar. Kok ini belum muncul? Oke, coba saya share lagi. Share screen. Nah, ini udah ada. Nah, gini nih. Data mahasiswanya menjadi satu, di merge ya, di merge. Nah, kalau call span dia dari atas ke bawah gabungannya. Nah, kalau call span dari kiri ke kanan. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, untuk kodenya sebagai berikut. Yang ini nih kodenya. Nah, ini. Call span 2 data mahasiswa. TD 1 Riki, 2 Irfan, 3 Desi, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya call span. Oke, sekarang tugasnya adalah buatlah studi kasus data mahasiswa, absensi, form. Nah, buatlah form tersebut di dalam format absensi yang ada di prodi diubah menjadi kode HTML. Silakan dibuat ya. Jadi silakan minta ke admin atau minta ke Bu Dina, minta format absensi. Nah, kemudian kalian buat. Kemudian kalian buat table dalam bentuk HTML ya. Jadi tugasnya adalah membuat sebuah table. Kemudian setelah kalian coba, silakan kalian kreativitas masing-masing. Mau diwarnain silakan, mau misalkan tulisannya mau ditengahin silakan, atau diwarnain silakan. Nah, kemudian buatlah laporan. Nah, laporannya dikumpul paling lambat besok hari Kamis ya. Besok itu hari Rabu ya, paling lambat hari Rabu. Nah, nanti link pengumpulannya saya share ke ketua kelas ya. Jadi tugasnya paling lambat besok hari Rabu dikumpulkan dalam bentuk laporan.